Kita kan tidak tahu tobat kita diterima atau tidak, tapi kelihatan dari implikasinya dalam diri kita. Yang pertama, lisan kita terkendali dari yang tidak manfaat, ghibah, mencela, dusta. Jadi kita sangat hati-hati kalau ingin bicara atau kalau ingin posting sesuatu yang bersinggungan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar lagi nyari footnote yang lain, nyari wawasan lain. Saya bawakan dua pendapat tentang jenisnya taubat. Yang pertama dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab Hikam. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, tobat itu ada 3 jenis yang sifatnya level. Ada tobatnya orang awam, ada tobatnya khawas, ada taubatnya khawasul khawas. Taubatnya orang awam itu tentu saja dari dosa, dari maksiat. Berarti dia masih sibuk dengan maksiat dan dosanya. Nah, ini level kita. Alhamdulillah kalau kita sudah ada di level ini. Meskipun ini level paling rendah kan namanya sudah level taubat. Banyak orang yang masih ragu-ragu mau tobat. Yang kedua level khawas. Kalau level khawas ini tobat dari ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai dari Allah. Terlalu asik main HP sampai lupa perintah-perintahnya Allah, yang wajib maupun yang sunnah. Ini hati yang ghaflah. Ghaflah itu hati yang lalai. Nah, untuk di yang kedua ini ini sebenarnya level lebih tinggi daripada awam. Kalau orang-orang ini sebenarnya tidak lagi sibuk dengan dosa dan maksiat. Fokusnya sudah pada hidup yang fokus pada Allah saja, tapi kadang-kadang masih lupa, masih lalai. Jadi ibadahnya lengkap, dosa-dosa tidak dijalankan, tapi kadang-kadang lupa dengan yang utama-utama. Nah, karena asiknya misalnya sampai lupa sholat sunnah, karena asiknya main HP, karena asiknya ngobrol, karena asiknya aktivitas kegiatan apa, sehingga lalai dari Allah. Nah, ini namanya ghaflah. Orang tobat karena ini itu level 2. Kalau kita kan misalnya asik main HP lama, itu kan bagi kita biasa saja, Pak. Yang penting kan sholat 5 waktunya lengkap. Yang penting kan saya zakat, saya puasa dan tidak melakukan dosa. Nah, kalau levelmu ini ya berarti kamu masih level 1. Tapi kalau level 2, menyesali waktu yang lewat yang tidak ada manfaatnya sama sekali dalam konteks hubungan sama Allah. Ini level khawas. Nah, ini juga tidak gampang. Kalian level 1 saja ya, konsentrasinya dulu. Tidak usah tinggi-tinggi, level kita itu ya masih biasa-biasa. Kadang-kadang kan kamu kedurun mikirin, membayangkan dirimu kayak para wali. Baru, ya Allah, aku kok tidak ingat kamu ya tadi. Alah, mbok wis ora dosa wis apik. Jadi jangan masang standar terlalu tinggi, belum makommu. Setahap demi setahap. Ya meskipun saya tidak tahu, jangan-jangan ada wali beneran yang hadir malam hari ini yang sudah khawas, mungkin yang sudah khawasul khawas. Kalau khawasul khawas ini batinnya sepenuhnya 100% fokus pada Allah saja. Kalau dia berpaling sebentar saja merasa berdosa. Ini khawasul khawas.
Jadi, yo itu tadi ya, mungkin kita belum nuntut kalau mikir ke situ. Ini tidak bisa dicapai hanya usaha kita saja. Ini sebagian besar adalah anugerahnya Allah. Kondisi jiwa yang selalu tawajuh pada Allah itu kalau dalam dunia tasawuf adanya di akhwal. Akhwal itu anugerahnya Allah. Yang kita bisa hanya melakukan semampu kita. Mungkin 20-30%-nya, sisanya Allah yang memberi. Jadi ayo fokus di makom kita saja dulu, biar kita tidak sibuk dengan salah, dosa, dan maksiat. Kemudian jenis, kalau versinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jenis tobat itu ada dua. Ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Tobat inabah itu tobat yang dasarnya takut. Kalau istijabah itu tobat yang dasarnya malu. Nah, malu sama Allah ya, takut sama Allah, bukan sama yang lain. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, orang awam seperti kita itu biasanya tobatnya dasarnya takut. Namanya inabah. Takut besok disetrika di neraka. Takut besok, ya ketakutan kita takut nanti Allah mengirimkan bencana kalau saya banyak dosa, takut. Nah isinya banyak ketakutan-ketakutan. Makanya terus tobat, ya Allah saya jangan dihukum, saya jangan disiksa. Takutnya pada Allah. Nah ada lagi orang yang lebih tinggi makomnya, taubatnya namanya istijabah, malu. Hidupku ini sudah diberi aneka anugerah oleh Allah. Diminta sedikit saja untuk beribadah kepadanya, itu pun tidak aku penuhi, malah tak isi dengan dosa-dosa, menjauh darinya. Malu aku. Jadi malu ini levelnya lebih tinggi dari takut. Kalau malu, biasanya otomatis orang tercegah dari dosa. Kalau takut kadang-kadang kalau ada alasan yang menetralisir ketakutannya, ya takutnya selesai. Takut Pak saya masuk neraka, terus karena kamu belajar filsafat, terus kamu mikir neraka itu beneran ada enggak sih Pak? Neraka, terus kamu mikir-mikir sendiri, kamu cari alasan-alasan sendiri, ya enggak perlulah takut neraka, Allah itu maha penyayang, wis tambah kumat nanti dosamu. Nah ini dasarnya takut. Tapi kalau malu enggak, malu itu membuat orang tercegah. Makanya ada hadisnya Nabi itu kan, kalau engkau tidak malu ya lakukan segalanya. Yang bisa ngerem kita itu malu. Jadi maka yo kalau level kita sudah tinggi, nanti kita tidak melakukan dosa itu karena malu sama Allah. Ini kalau dalam tasawuf, orang yang makomnya sudah muraqabah. Orang yang punya kesadaran dilihat Allah terus. Ini levelnya muraqabah namanya. Jadi ada tobat inabah, ada tobat istijabah. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas. Baik, kita lanjutkan ya. Saya tidak tahu kamu kerasan apa tidak tema kayak gini. Jangan-jangan kamu sudah panas ini. Kalau ketemu tema-tema suruh tobat, suruh waduh Pak ini. Tobat saya Pak. Terus, nah ini menarik. Saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kitab beliau, Hunyah. Al-Hunyah fit li talibil haqqi azza wa jalla. Indikator kalau kita tobat diterima atau tidak. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jailani punya teori menarik. Kita kan tidak tahu tobat kita diterima atau tidak, tapi kelihatan dari implikasinya dalam diri kita.
Saya yakin teman-teman yang rajin wirid, zikir itu tiap hari tobat lewat istighfar kita. Tapi coba dicek, kalau pakai teorinya Syekh Abdul Qadir Jilani ini, indikator istighfarmu, tobatmu diterima apa? Yang pertama, lisan kita terkendali dari yang tidak manfaat, ghibah, mencela, dusta. Zamannya beliau mungkin belum ada medsos, jadi tak tambahi lisan dan jempol kita terkendali. Jadi kita sangat hati-hati kalau ingin bicara atau kalau ingin posting sesuatu yang bersinggungan dengan orang lain. Kita ngomong yang manfaat-manfaat atau yang ghibah-ghibah atau yang mencela atau yang dusta. Kalau masih bertaburan ketidakmanfaatan, ghibah, mencela, dusta, tobat kita sebenarnya belum tuntas. Lah itu kan sudah dosa lagi itu namanya. Berarti tobat kita belum sukses. Ya seperti tadi kita itu sering memberikan pembenaran-pembenaran terhadap dosa kita. Ghibah kita beri nama lain, ini kan demi kebenaran, Pak. Karena hibah itu memang sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang benar yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Nah, terus kita sebarkan kemana-mana. Ini namanya hibah. Ini penghalang kita dari Allah. Jadi kalau masih banyak ininya, yang tidak manfaat, yang hibah, yang mencela orang, merendahkan orang, menjatuhkan nama baik orang, mencaci maki orang, mendustai orang, tobat kita masih belum tuntas, masih belum diterima. Lupa tapi yang sana maki-maki dulu, Pak. Iya, yang sana tobatnya tidak diterima. Kalau kamu balas maki-maki, kamu juga berarti. Kita sering tidak sadar ini. Yang kedua, tobat yang sukses itu melenyapkan rasa dengki dan permusuhan terhadap apapun, terhadap siapapun. Orang yang bertobat itu batinnya bersih. Cirinya batin yang bersih itu di situ tidak ada akhlak yang madhmumah, tercela. Kebencian, kedengkian, dan permusuhan itu bagian dari akhlak yang madhmumah. Jadi kalau masih ada benci atau dengki pada siapapun, saya dendam sekali sama mantan saya, Pak. Sudah habis banyak, malah ditinggal. Capek-capek tak bikinin skripsi ya. Saya belum lulus, dia lulus duluan. Malah aku ditinggal. Terus mau inget-inget, itu bagian dari kebencian. Mungkin kamu pengen balas dendam, kedengkian, permusuhanmu. Jadi benci itu kan tipis sebenarnya dengan cinta. Sibuknya sama, kayak orang mencintai. Cuma kalau dengki, benci, kamu sibuk menjatuhkan, sibuk mencari kejelekannya. Kalau cinta, kamu sibuk mencari yang membahagiakan dia. Repotnya sama. Benci kadang-kadang lebih repot. Makanya kata Imam Ghazali, di antara jalan muhasabah, kalau kita kesulitan muhasabah yang baik seperti apa, wong kita tidak punya kemampuan berpikir sendiri, ambillah pelajaran dari musuh saja. Orang yang benci kita, orang yang dengki kita. Karena biasanya orang yang benci kita itu sibuk mencari kesalahan kita. Alhamdulillah loh, kita dicarikan salah kita di mana. Kita mencari sendiri tidak bisa. Jadi bahagialah kalian yang hatersnya banyak. Jadi kalau kamu punya banyak haters kan itu tiap hari kan kamu diserang terus. Kamu salah ini, kamu salah itu. Alhamdulillah tidak capek-capek muhasabah, sekarang tahu salah-salahku di mana, kelemahanku di mana. Oke, jadi manfaatkan itu ya. Kamu kadang-kadang stres sendiri gara-gara haters. Yo lumayan kamu dapat. Tidak usah bayari orang untuk bantu kamu. Dia sudah mencarikanmu salahmu di mana, kurangmu di mana. Yang ketiga, ini menarik kata beliau,
Syekh Abdul Qadir Jailani, cirinya orang yang tobatnya diterima, itu hatinya kuat dan siap meninggalkan kawan yang memberi pengaruh buruk. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasanya anak-anak hari ini, bisa menjauh dari toxic people. Jadi kalau ada teman kok toksik, ditinggal saja. Nah, ketika kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang toksik, yang memberi pengaruh buruk ini, ya berarti memang tobat kita tidak akan tuntas. Ya kita kena pengaruh buruk terus, ya kita rusak terus. Jadi hindarilah orang-orang tipe ini. Meskipun terlanjur, Pak teman dekat ya Pak teman. Ya teman ya tetap teman, kan tidak harus tiap hari nyampur. Tidak harus deket tiap hari. Jadi belajarlah LDR-an. Meskipun hanya dengan teman. Apalagi teman yang toksik. Jadi yang merusak saja, yang menyulitkanmu saja. Karena ya kalau temanmu sangat berpengaruh padamu, sementara pengaruhnya negatif, ya sulit kamu menuntaskan aktivitas tobatmu. Yang keempat, indikator tobatmu diterima itu rasanya kamu belum siap mati terus. Maksudnya apa? Kamu merasa kurang terus. Wah, ini masih belum imbang, amalku masih belum banyak, dosaku masih lebih besar. Jadi mati rasanya kok belum siap terus. Bukan belum siap mati karena saya belum kawin ya Pak. Saya belum, bukan itu. Belum siap matinya karena merasa amalku belum cukup. Kebaikanku masih kalah banyak dengan keburukanku, dengan dosaku. Nah ini berarti kalau kita masih merasa begitu, indikator bahwa tobat kita sudah mulai beres. Sudah mulai sungguh-sungguh. Belum siap mati, menyesal terus, ingin mohon ampun terus. Nah, jadi ini 4 indikator diterimanya taubat. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Hunya. Nah ini coba dicek ya, nanti introspeksi dalam diri kita. Apa dalam diri kita masih ada output yang sifatnya tidak manfaat, merusak, menyakiti orang, dusta pada orang. Kemudian masih ada tidak dalam diri kita rasa dengki, rasa permusuhan, rasa dendam pada siapapun. Kemudian circle kita masih circle yang positif enggak? Atau jangan-jangan isinya orang toksik semua? Atau jangan-jangan kita lah si toksik itu? Lebih parah lagi. Jadi kalau besok kok tiba-tiba temanmu menghindar semua, jangan-jangan yang toksik itu aku. Tobatmu harus lebih serius berarti. Nah yang keempat, ayo coba dikalkulasi, kamu siap enggak kalau saat ini juga kamu dipanggil oleh Allah? Apa dosamu sudah bersih? Apa amalmu sudah imbang untuk mengimbangi dosa dan maksiatmu? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dari Imam Ghazali sebenarnya. Saya terjemahkan pakai bahasa yang lebih populer. Jangan menunda-nunda tobat. Bahaya. Bahaya yang pertama apa? Hatimu nanti keras. Kerasnya hati itu maksudnya ya dosa tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya itu maksudnya ya santai saja kamu. Hatimu keras. Menyakiti orang tapi kamu malah gembira. Rasain dia. Dia mesti sakit itu hatinya kalau saya ngomong ini tadi. Itu kalau kamu seperti itu hatimu keras sudah. Mas mbok ya tobat. Nanti dulu Pak, nunggu dia hancur dulu baru saya tobat. Ya kalau hatimu terlanjur keras, menjinakkannya susah, melembutkannya kembali susah. Jadi kamu ingin dia hancur, tapi kalau kamu menunda-nunda keburukanmu, tobatmu, yang hancur mungkin dirimu sendiri.
Jadi jangan salah. Tapi biasanya orang yang sudah terlalu benci dan dengki itu kadang-kadang sampai pada level saya hancur, tidak apa-apa asal dia lebih hancur. Nah, ini hati yang sudah keras, pada akhirnya dia hatinya mati sudah. Kalau hati sudah mati, sudah tidak bisa lembut lagi. Tidak bisa kembali lagi. Maka hati-hati. Kalau teman-teman tiba-tiba ada niatan untuk tobat, segera dijalankan. Itu bagian dari cahaya yang masih diberikan oleh Allah. Masih disampaikan ke kita cahaya itu. Meskipun kita sering menyangkal, kita sering menunda-nunda, mengeksekusinya nanti saja. Jadi jangan ditunda, biar hati kita tidak keras. Yang kedua, jangan sampai kita nyaman dalam dosa dan keburukan. Seneng loh Pak kalau saya lihat teman sengsara gara-gara saya itu. Oh, itu nyaman itu dalam dosa dan keburukan. Saya bohongi orang, wah dia kena itu, wah saya ngeprank orang. Sopo di sini yang suka ngeprank. Temanku sengsara gara-gara prank itu dan aku gembira. Itu hati-hati kalau diulang-ulang terus, mengeraskan hati, membuat kamu nyaman, tambah sengsara temenmu, tambah seneng kamu. Berarti pranknya sukses. Nah itu kan logika hari ini kan begitu. Itu hati-hati, bukan masalah Pak ini cuma bergurau kok Pak dia juga tahu akhirnya ini bergurau. Bukan itu, hati-hati dengan jiwamu, hatimu. Jangan sampai kamu sampai pada titik menyusahkan orang lain dan kamu merasa nyaman dan gembira dengan itu. Kamu anggap dia yang sengsara, yang kamu prank, jangan-jangan nanti finalnya justru kamu sendiri yang defisit banyak. Dengan kerasnya hatimu, nyamannya jiwamu dalam keburukan. Jadi kalian harus ngerti nanti ya sampai di titik mana batas jiwamu bisa menolerir itu. Karena kalau tidak, kamu sendiri yang rusak. Sampai nanti yang ketiga itu istilahnya apa? Lenyap dalam dirimu sense of guilty, rasa bersalah. Orang itu kalau sudah lenyap rasa bersalahnya, selesai dia jadi manusia. Manusia di antara sisi kemanusiaannya adalah tidak masalah orang itu bisa salah, tapi jangan sampai dia kehilangan rasa bersalah. Kalau sense of guilty-nya hilang, kamu bisa jadi psikopat. Dosa tapi senang, dosa tapi bangga. Nah, ini berarti kamu kehilangan sense of guilty. Kadang-kadang kan ada orang yang menyakiti orang, tapi begitu dia tahu, wah ternyata aku ini hebat ya, masih bisa menyakiti orang loh aku ini. Itu namanya sense of guilty-nya hilang. Jangan sampai kamu sampai pada titik ini ya. Oke, yuk kamu mungkin mahasiswa apalah yang kamu sering salah, tapi tidak apa-apa orang itu bisa memang khotok wan nisyan. Kalau ingat segera tobat, tapi jangan dinormalkan. Kalau kamu normalkan nanti rasa bersalahmu hilang. Mungkin karena kepepet kamu nyontek misalnya pas ujian, tidak apa-apa sih kalau tidak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya urusannya kamu dihukum. Tapi tetap kamu pegangi dalam dirimu bahwa sebenarnya aku tidak boleh seperti ini. Ini namanya sense of guilty. Pastikan dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, kemanusiaanmu nanti juga akan mati. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kamu menunda-nunda tobat, dirimu akan tambah lemah, tambah mudah tergoda. Jadi tambah rentan. Ini kalau bahasa kesehatan mungkin daya imunitasmu semakin rendah menghadapi godaan. Karena malah kamu anggap normal tadi. Jadi
Ya kayak pandemi ini loh, virus corona itu ya ada jalan keluar cepat sebenarnya. Kamu anggap saja hidup bareng virus itu normal. Selesai sudah pandeminya. Nah, dosa juga begitu. Kalau kamu nganggap, dosa tidak apa-apa lah Pak, ya sudah selesai. Kamu jadi orang yang hatinya mati tadi. Kehilangan sense of guilty, yang nyaman dalam dosa dan keburukan. Daya tahan spiritualmu lemah. Ini bahaya untuk sisi dimensi kemanusiaan kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada teori menarik beberapa. Saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Saya akan agak cepat ya, karena materinya ternyata masih banyak. Ini hal-hal yang tidak bisa disebut tobat. Nah, ini teori ya. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kamu ragu-ragu, masih maju mundur. Jangan-jangan besok saya melakukan lagi. Mas, tobat beneran? Tidak tahu ya Pak. Mungkin besok bisa begini lagi saya itu. Ini tidak termasuk tobat. Jadi tobat itu ya mantep hatinya meninggalkan dosa. Sudah. Untuk saat ini mungkin saya mampu Pak meninggalkan ini. Tapi untuk besok-besok saya tidak yakin Pak. Wong yo hidup ini dinamis. Ya sudah, berarti kamu belum tobat. Masih membuka diri besok mungkin melakukan itu. Kuatkan saja tekad bahwa saya akan berjuang untuk tidak mengulang lagi, titik. Tidak usah dikasih embel-embel. Hidup ini kan dinamis Pak, hidup ini kan plural Pak, macam-macam Pak. Kamu tidak jadi tobat sudah kalau kayak gitu. Saya tobat Pak, tapi kan ya lihat ruang dan waktunya Pak, situasinya Pak, konteksnya Pak. Ya wis aja tobat terus kakean dalil kamu. Tobat itu pokoknya kamu janji saya tidak akan ngulang. Kalau masih banyak syarat dan ketentuan berlaku, belum tobat. Yang kedua, tobat itu tidak termasuk tobat kalau dia meninggalkan dosa yang tidak pernah dia lakukan. Ya ini namanya bukan tobat. Gitu loh. Saya tidak pernah kok Pak meninggalkan, kamu tidak pernah tidak pernah zina, tapi saya ini kuat loh Pak. Saya bertobat dari zina. Kalau nggak pernah kamu lakukan, ya namanya bukan tobat. Tobat itu dari yang kamu lakukan. Jadi, wong nggak salah kok tobat. Nah, ini kata Imam Ghazali. Wah, itu kan kayak Indonesia itu sepak bolanya hebat loh. Brasil, Italia nggak pernah mengalahkan Indonesia. Ya memang tidak pernah tanding, ya tidak bisa kalah. Nanti kamu, wah Spanyol sudah tersingkir, mana lagi tersingkir. Indonesia tidak ada di daftar negara yang tersingkir dari Piala Dunia. Memang tidak lolos, ya tidak mungkin tersingkir. Oh, tidak pernah ikut lomba, ya tidak ada kalahnya. Jadi yang nomor 2 ini bukan tobat. Ada lagi yang ketiga, ini juga bukan tobat. Meninggalkan dosa tapi karena terpaksa oleh situasi. Ini juga bukan tobat. Misalnya zaman mudanya, wah dia tukang zina ini, ganti pasangan berapa saja. Sudah tua dia tobat. Kenapa? Sudah tidak kuat ngapa-ngapain sekarang. Jadi dia tidak begitu lagi. Ya itu namanya bukan tobat, ya memang tidak kuat. Alhamdulillah Pak, saya sekarang tidak nyontek lagi. Wah bagus, ya memang saya sekarang sudah di DO, tidak kuliah sudah. Ya mesti aja, tidak nyontek lagi, wong sudah tidak kuliah. Nah ini juga namanya bukan tobat. Wong kamu sudah tidak ada di arena itu lagi, jadi tidak mengulang bukan karena tobat, dipaksa oleh situasi. Mungkin nanti daftar kuliah lagi ya kumat lagi nyonteknya. Kakek-kakek tadi kalau diberi obat kuat mungkin ya kumat lagi. Jadi yang ini bukan tobat karena terpaksa. Jadi jenis ketiga ini bukan tobat. Yang keempat termasuk bukan tobat
meninggalkan dosa karena takut kepada selain Allah. Wah, sekarang sudah tidak sholat sendirian ya, ke masjid terus. Iya, pimpinan saya mewajibkan kalau zuhur harus ke masjid. Jadi ya karena ada SK-nya, bukan karena Allah. Nah, ini juga tidak termasuk tobat. Kok sekarang kamu tidak maling lagi? Wah, sekarang polisi di mana-mana, khawatir masuk penjara. Ayo, tidak maling bukan karena tobat. Kalau gitu takut penjara. Jadi ada 4 hal kata Imam Ghazali yang itu tidak termasuk taubat. Nah, taubat di luar rumus ini berarti. Ini untuk nambah wawasan saja, karena kadang-kadang kan kita pakai istilah taubat itu umum saja. Pokoknya orang berhenti dari melakukan dosa, yaitu taubat. Padahal ya dilihat dulu dalam situasi apa dulu.